Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Jemaah majelis taklim tasbihul fatiha, insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat barakat yang saat ini kita rasakan, sehingga dengan mudah langkah kaki kita dikumpulkan oleh Allah untuk bersama-sama menghadiri majelis yang kita cintai ini, majelis Batigul Haddad dan juga majelis ta'lim. Tentu kita berharap hadirnya kita di sini mudah-mudahan ampunan dosa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah, kesusahan, kesulitan yang kita alami mudah-mudahan diangkat oleh Allah, berikan solusi dan yang terbaik oleh Allah, bebas rezeki yang halal, yang berkah, jadikan istri dan anak-anak kita istri yang salihah, anak yang saleh dan salihah, yang istiqamah di dalam taat kepada Allah, dijauhkan dari segala macam maksiat, dijauhkan daripada fitnah zaman, daripada fitnah akhir zaman. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya hutang di antara kita, mudah-mudahan Allah lunaskan hutang-hutang kita, dipanjangkan umur, dalam doa kepada Allah dengan kita dalam keadaan husnul khatimah bi khairin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Salam dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Sambil kita duduk, sambil kita mendengar, alhamdulillah di sana kita selalu bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan sampai kepada Nabi dan Nabi kenal kepada kita. Kita kenal kepada Nabi, dan yang kita harapkan adalah Nabi kenal kepada kita dan kita ada di dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat adalah salah satu bentuk wasilah yang paling utama untuk kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu masyarakat hadirin, bukan cuma kita yang akan dikenal oleh Nabi Muhammad. Setiap orang yang bersalawat kepada Nabi, maka pada saat itu akan ada satu malaikat yang menyampaikan salawatnya kepada Nabi, dan saat itu disebutkan bahwasanya ya Rasulullah, bahwasanya umatmu yang bernama Fulan bin Fulan, nama orang tua kita disebut di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka kata sebagian ulama, di antara seorang anak itu berbakti pada kedua orang tuanya adalah dia dengan memperbanyak salawat. Kenapa? Nama orang tuanya dihadapkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak faedah dari salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wasiat nafsi, anak berwasiat kepada antum dan pada diri anak pribadi, jangan pernah tinggal salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Masyaallah hadirin, sebelum kita mendengarkan pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita, berbagai ingin mengingatkan tentang yang namanya sedikit masalah kematian. Jadi barusan sekitar jam 5 kembali keluarga kami mendapatkan musibah, sepupu misan anak punya abah meninggal, tapi meninggalnya lemahnya. Bayarham Al-Habib Anis bin Mahdi bin Syahab. Ini orang kemarin masih duduk, sore kemarin masih pergi tahlil, siang tadi masih ngobrol. Pada saat meninggal ngomong, alang kelemaknya, anak punya misan juga, misan apa? Kemarin meninggal 3 hari yang lalu. Yang bilang bahwasanya maghrib Hubaba Maryam. Kalau antum pernah kenal Bang Lila, tahu Bang Lila MC. Yang kemarin ibunya meninggal. Ibunya meninggal itu misan abana. Itu maghrib sekarang ini, mana maksudnya sekarang ini kan kita baca rotib, itu beliau doa baca rotib, habis maghrib baca yasin, baca rotib, kemudian sampailah malam jam 11 ada orang sudah lemak mengas, disuruh ke dokter gak galak, akhirnya dibujuk oleh anak-anaknya galak ke dokter, akhirnya datang mobil, pas perjalanan mobil belum masuk ke pintu lah pingsan, dalam mobil sudah meninggal. Malam Jumat, malam Jumat meninggalnya. Kata Nabi SAW, man mata yaumil Jumat aw fi lailatul Jumat rafa'allahu min 'adadil qubur. Barang siapa yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat adab kubur atas dirinya. Sallallahu alaihi wasallam. Alangkah lemak yang meninggal. Husnul khatimah insyaallah. Kemudian ini misalnya juga. Jadi yang saling misalnya.
Tadi sore meninggal, menyebutkan orang yang meninggal kemarin, Bibi Maryam tadi, ibunya Bang Lila, halang kelemahnya meninggal. Tidak nyusai wong, tidak repot nak ke rumah sakit. Kalau kadang-kadang maaf, kita bukan ngomong wong yang mau rumah sakit memberatkan, tidak, semua ujian Allah. Tidak, semua akan ada hikmahnya setiap ujian itu. Cuman kan kita berharap, makanya ketika kita ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ada tambahan apa? Fi khairin wa afiyah. Tabib salimnya, guru kita nyampaikan juga bentuk itu diantara bi khairin wa afiyah itu meninggal tidak memberatkan, baik untuk kita yang saat meninggal atau untuk orang lain. Karena maaf nih, ada orang yang meninggal, alhamdulillah meninggal kecelakaan, itu husnul khatimah bisa, tapi baik dah. Rasa yang mungkin di saat dihadapkan saat itu, walaupun kita tahu bahwa ketika orang yang dalam keadaan baik meninggal, maaf itu dalam kecelakaan, dia tidak akan ngerasakan. Sebelum terjadinya kecelakaan itu rohnya sudah ditarik dulu, tidak ngerasakan sakit itu gitu, maaf, hancur kepalanya, hancur badannya. Kalau orang yang soleh itu diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita tidak berharap seperti itu, karena itu akan menjadikan kesedihan keluarga kita yang luar biasa. Bi khairin wa afiyah. Begitu juga dengan orang yang kepada kita yang mungkin maaf menunggu rumah sakit berbulan-bulan, biaya yang keluar besar. Makanya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah itu dianjurkan untuk setiap hari diucapkan, namun ditambahkan di akhirnya apa? Bi khairin wa afiyah. Bi khairin wa afiyah. Nah, sama kejadian sore tadi. Ini orang anak punya Mi bisa nabah ini tadi. Ngomong alam kelemaknya Maryam itu meninggal. Tidak nyusah gua. Tidak lama dia ngomong itu meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Alang kelemahnya. Orangnya tidak pernah tinggal sholat di masjid. Baru-baru anak tadi dengar, ini orang di antara orang yang memakmurkan masjid, musola maksudnya. Sholat subuhnya di masjid terus. Selalu terikat dengan musola untuk kegiatan-kegiatan hari besar agama Islam di akhir hidupnya. Maka dalam satu riwayat, anak pernah dengar dari guru kita, tanda di antara orang itu husnul khatimah, di akhir hidupnya itu dia selalu melakukan kebaikan. Kalau kita pengen melihat nih, orang yang itu husnuzon kita, walaupun mungkin ada kesalahan itu urusan bainahu wa bainallah. Tapi kalau kita pengen melihat orang yang baik, orang yang meninggal itu husnul khatimah adalah di akhir hidupnya itu dia melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga orang yang ditinggal itu akan menyebutkan kebaikannya. Dan memang itu adalah anjuran Nabi SAW. Udhkuru mahasina mautakum. Sebutkan kebaikan orang-orang yang meninggal di antara kalian. Tidak boleh gitu. Kalau kita tahu ada orang ahli maksiat, dia meninggal, kita sebutkan maksiat-maksiatnya, tidak boleh, haram hukumnya. Namun itu spontanitas. Yang kadang-kadang tidak sengaja pada orang yang nyebutkan, wah itu ahli maksiat, kawinnya mabuk deh. Wah meninggalnya dalam keadaan ini, dalam keadaan ini. Itu digambarkan oleh Nabi SAW. Yang pertama tadi, ketika orang menyebutkan kebaikan-kebaikan dia terus, maka ini orang diantaranya husnul khatimah. Dan sebaliknya, alhamdulillah mendalik, jangan pernah gitu membuka aib orang yang telah meninggal. Ingat, hukumnya haram. Enggak, membuka aib orang yang sudah meninggal itu hukumnya haram, enggak boleh. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang yang berucap lisannya. Enggak, spontanitas. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dan kita jangan pernah mendengar disebut keburukan-keburukan. Oh, ini orang ini, orang ini, orang ini. Bahkan diantaranya mungkin bersyukur dengan dia meninggal. Kalau yang pertama tadi sedih, merasa kehilangan. Ini yang kedua, merasa bersyukur. Maka kata Nabi SAW, ini orang meninggalnya su'ul khatimah. Yang pertama tadi, calon penghuni surga. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua ini tadi jadi calon penghuni neraka. Nah, di sini kami ingin mengingatkan kepada kami. Kafa bil maut. Kata Nabi SAW, cukuplah kematian itu nasihat buat kita. Jangan pernah kita berpikir kita ini bakal lama masih mati. Dalam artian menunda-nunda kebaikan. Berapa banyak orang yang di depan mata kita, saudara kita, siapapun di antara kita yang tidak nunggu sakit meninggal, tidak nunggu tua laju, tidak nunggu sakit, tidak nunggu sesuatu yang mungkin kebanyakan orang itu meninggal ini sebab tidak. Kadang-kadang sehat kalau sudah waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, tidak baca maju, tidak baca mundur. Tidak baca gitu ketika malaikat Israel datang, kaget, aku belum siap, besok baik, dan lain sebagainya. Dan itulah penyesalan mereka orang-orang yang di dalam kubur, ketika ajal itu sudah menjemput, kebaikan yang mereka semestinya sudah lakukan, itu mereka tunda-tunda, kaget. Maka di sini ma'asyiral hadirin, hendak kita diingatkan dengan yang namanya kematian,
Mudah-mudahan insya Allah Allah panjangkan umur kita dalam kebaikan, dalam ketaatan. Ada waktu hadir majelis taklim, hadir, paksakan diri kita untuk hadir majelis taklim. Kalau kebaikan majelis taklim itu luar biasa, di antara juga penyebab orang husnul khatimah. Bahkan datangnya kita dari rumah ke sini, datangnya kita dari rumah ke sini sampai kita balik lagi, itu dapat pahala apa? Pahala jihad di jalan Allah. Seandainya, na'udzubillah min dzalik, ada waktunya ketika seorang itu menuntut ilmu, kembali dia kepada Allah, maka meninggalnya sama seperti orang yang jihad di jalan Allah. Pahala. Sallu ala Nabi Muhammad. Sempatkan diri kita untuk majelis. Banyak majelis-majelis yang bukan cuma majelis kita nih, tapi majelis seperti kita ini banyak. Hadiri majelis, ambil bagian, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita dapat ini menjadi bekal kita kelak di akhirat. Harta tinggal, masyaallah hadirin. Harta tinggal. Kaki kalau sudah kita tinggalkan harta itu nanti disebut apa? Harta waris. Harta waris. Namun kita tidak disebut lagi. Tinggal sebutkan apa? Almarhum. Almarhum. Jarang nama kita disebut. Kapan almarhum itu dikuburi? Mana keluarga almarhum? Kapan almarhum itu ditahlili, ditakziahi, dan lain sebagainya. Maka ingat, semua yang akan kita bawa itu adalah amal soleh. Harta tinggal, keluarga tinggal, jabatan tinggal, semuanya. Bini tinggal, yang ada bini. Yang cantik bininya tinggal, yang tak ada bini mana nak tinggal ke bini? Kira-kira mana itu ya? Tak salah nak singgung-singgung. Kan ada yang meninggal tak mau bini bujang. Tapi ingat, anak tak ngomongin si fulan atau Imamul Haddad, bahkan itu dalam satu riwayat hadis, paling buruk orang meninggal itu bujang. Iya, hadis nih. Paling buruk orang meninggal itu bujang. Allahu a'lam. Kita sama-sama dengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Abdul Salam di dalam kitab Akhlaqul Ibanin Fa'alaihi pada kita masyhur, perhatikan, simak, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita, manfaat buat keluarga kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan assalamualaikum bi tahiyatil islam yang bi tahiyah mubarakah wa bi tahiyatil ahli jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pempek selam, pempek tuno, lampocak lesunian, ucap ke salam. Yang tidak mengucap ke salam, ala doa tidak buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselekan saking semangatnya. Insyaallah semangat ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib rabbil alamin wa imam qurril muhajjalin, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli wa saddi lisani wahdi qalbi. Bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal nur wa ya ahlal nawbah. Allahumma salli ala Muhammad bil qulubi wa dawa'iha wa amdan min shifa'i wa salawatiha wa kutubihi wa ilahi wa alihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan salawat serta salam tidak henti-hentinya kita sambil duduk, sambil mendengarkan, sambil juga membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena salawat tidak memerlukan ijazah lagi, langsung ijazahnya amaliyah di akhir zaman sekarang ini adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung Allah yang memberikan salawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak perlu ijazah lagi, langsung Allah yang memberikan salawat untuk kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada salawat yang memang harus yang perlu pakai ijazah juga, ya, yang dikarang oleh ulama, dan ada juga salawat
banyak sekali yang kita baca di Qur'an dan lain-lainnya. Di situ pasti ada salawat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ya. Karena salawat itu sebagai penghantar, sebagai pembuka segala sesuatu daripada hajat kita di dunia dan akhirat, ya. Kalau ada salawat insya Allah dikabul, ya. Maka sambil duduk kita sambil mendengarkan baca salawat, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita yang telah mendidik daripada roh dan jasad kita, Habib Ahmad Hadi bin Syahab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dan Allah berikan kesehatan dan niat segala hajat yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga guru-guru kita di sini, Habib Alwi, Habib Zaki, Habib Syarif dan Habib Ahmad, dan juga Sohibul Bait, ya, yang telah menjadikan rumahnya untuk dijadikan taman daripada tamannya surganya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan rumah tersebut diberikan keberkahan dan Sohibul Bait disampaikan segala hajat beliau dan dijadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, seperti biasa Al-Fakir akan membacakan sedikit daripada sekelumit akhlak Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yakni min adabis safar, yakni dari adab bagaimana dan tata cara kita safar berpergian, ya. Safar sama pergi, ya, dekat-dekat sini ya beda, ya. Tapi kalau pergi juga walau keluar rumah, di situ ada adab dan akhlaknya diajarkan oleh Muhammad SAW. Hampir mirip-mirip dikit, ya. Cuman beda jaraknya, ya. Cuman beda jarak. Safar itu sehari semalam. Kalau zaman dulu itu safarnya dia menggunakan onto, ya, capek, ya. Belum untonya, jalannya itu ya macam-macam unto, ya. Kendak-kendak unto kadang berjalan itu. Kalau dia lagi semangat, lagi lesu jalannya, ya. Makanya orang-orang Arab itu ada membuat syair itu untuk unta itu biar dia jalannya cepat atau jalannya santai, sedang atau jalannya kencang, ya. Nah itu ada powernya juga unta itu. Nah, kalau dibacakan syair-syairnya kencang, dia ngepur unta itu. Nah itu makanya safar ini kata Rasulullah minkit adil azab, sepenggal, sepotong daripada azab. Capeknya belum, zohir gitu, batin gitu, ya. Zohir gitu ya termasuk badan gitu, belum lagi yang namanya duit harta kita keluarkan gitu. Makanya capek. Di situ ada rukhsah dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sunnah-sunnah yang kita sudah ketahui, yang tadi di dalam perjalanan kita tadi mubah bisa menjadi hukumnya wajib, bisa menjadi hukumnya tadi haram perjalanan gitu, bisa menjadi juga yang tadi mubah menjadi sunnah dan makruh, karena sebab intinya di dalam niat. Maka setiap kita melangkahkan kaki kita keluar rumah, niatkan untuk ibadah lillahi ta'ala. Mungkin doanya Bismillahi tawakkaltu 'alallah, ya. Sudah cukup doa itu, tapi kita resapi maknanya. Bismillah, dengan namamu ya Allah, tawakkaltu, aku berserah diri, bertawakal. Tawakal itu bahasa Arab berarti mewakilkan, berarti kita serahkan kepada Allah. Wala hawla wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya milik Allah. Kita berusaha agar di dalam perjalanan kita dihindari daripada bala dan musibah. Dikatakan oleh beliau di dalam kitab Akhlaq lil Banin karangan Syekh Umar Ahmad Barajat, wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin, amin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan. Kalau kita pengen safar, jangan lupa kata beliau, sunnah tarofiqon solihan, carilah
teman yang soleh, ya. Nah, itu Rasulullah juga menganjurkan kita, mengajarkan kita untuk cari teman-teman yang soleh. Menjalas janas, duduk dengan wong yang soleh, yang tadinya kita tidak soleh, insya Allah tertular. Ibaratkan kata Rasulullah SAW itu seseorang yang jualan parfum. Kalau kita sering duduk sama orang jualan parfum, lama-lama kita akan wangi. Begitu juga berteman dengan orang yang tidak soleh, ya, lama-lama ibaratkan mereka itu yang tidak soleh itu sebagai pandai besi, tukang las. Duduklah kita di situ, dicinde itu, ya, lama duduk pakai gamis, lama-lama gamis gitu bau asap dan bau dan bunuh. Nah, jadi kalau kita di dalam perjalanan itu disunnahkan juga mencari teman, ya, mencari teman yang soleh, ya, yang dia di mana mengajarkan kita untuk agar dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah-ibadah yang kita lakukan juga tetap berjalan, karena sebab berjalan dengan orang yang soleh, apalagi berjalan dengan guru-guru kita, safar kadang kita touring itu, alhamdulillah lihat sepanjang perjalanan kita itu nikmat, banyaklah ibadahnya, nak noleh dikit maksiat, nyingok harim, istighfar ente jangan nyingok-nyingok, tutup, belum nyingok, itu. Sudah ingatkan. Nah, itu pentingnya memilih teman yang soleh, agar apa? Yu'inuka 'alal khair, agar mengajak kalian itu di dalam kebaikan. Makanya setiap pembimbing itu pasti orang-orang yang baik, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, yang sudah pasti berpengalaman, di dalam mengajak keliling untuk ziarah dan lain-lainnya, ya. Pasti adalah orang-orang yang baik dan orang-orang yang soleh, ya. Dan juga kalau kita memilih teman yang baik itu wa yukhaffifa anka masyaqqatis safar, dan sudah pasti meringankan di dalam perjalanan kita ketika kita nak sholat dan lain sebagainya, ya, apalagi teman yang amanah, ya, gitu, ketika kita titipkan barang kita dan lain sebagainya, insya Allah aman. Karena kata Rasulullah SAW juga kita tidak boleh di perjalanan itu, ya, di dalam hadisnya dikatakan wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusafir al-insanu wahda, ya. Jangan safar atau bepergian itu dengan sendirian, dewean, ya. Karena itu hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh. Ada yang mengatakan ulama kalau perempuan itu safar atau jalan sendirian itu bukan makruh lagi, haram, ya. Karena nah di sini, ya, maknanya haram, ya. Karena di dalam hadis dikatakan la yahillu limra'atin antum minabillahi wal yawmil akhir antusafiru masirah yawman wa laylah wa laysa ma'aha dan muharramah, ya. Tidak halal, tidak boleh seorang perempuan itu yang dimana dia beriman pada Allah dan Rasulnya pada hari akhir, dia safar, perjalanan siang sampai malam, tapi dia tidak ditemani oleh mahramnya, maka hukumnya haram, tidak boleh. Nah, begitu juga yang ada istri di sini, ya. Alhamdulillah kita semuanya di majelis ilmu ini sudah paham dan sudah ngerti, ya. Dan yang belum ada pasangan ya cepat-cepat biar cepat dapat ini safarnya bareng-bareng. Karena pernah diceritakan dari sahabat Rasulullah SAW atau yakni yang dimana perempuan itu sudah ngepet yang pengen dia haji dan umroh, ya. Tapi suaminya itu ikut perang bersama Rasulullah SAW, ya. Ngajak untuk umroh, tapi didengar oleh Rasulullah SAW, sudah kau tinggal ke perang, kau ajak istri kau, itu lebih penting lagi, kata Rasulullah SAW. Tinggalkan perang itu, ajak istri kau
haji dan umroh. Nah itu untuk perempuan, jangan sampai sendirian. Ya. Dan juga dikatakan dalam hadis la tusafir al-mar'atan illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang perempuan itu safar sendirian kecuali bersama mahramnya. Wala yadkhula 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Dan juga tidak boleh kalau sudah misalnya suaminya yang safar berpergian di rumah dewean, itu tidak boleh juga ada laki-laki yang bertamu ke rumahnya yang bukan mahramnya. Maka di sini dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, maka carilah parrofik qoblat torik, carilah teman di dalam perjalanan sebelum bepergian. Karena kalau kita bepergian sendirian, kata Rasulullah SAW, ar-raqibu syaitan, uang yang pergi dewean itu adalah setan. Karena ditakutkan kalau dia pergi dewean di tempat sepi atau kejadian apa sesuatu yang menimpa dirinya, akhirnya tidak ada yang tahu kejadiannya. Nah, kalau berdua juga kata Rasulullah SAW, raqibani syaitanani, berdua juga dua setan berarti. Ya takutnya nanti ketika touring atau safar dalam perjalanan, sikoknya kejadian, satu terkena bala atau musibah, dan satunya juga tidak bisa menolong. Tapi kalau bertiga kata Rasulullah SAW, wassalah satu rokbun. Nah, baru kalau bertiga ganjil berarti ganjil sunnah. Jadi bertiga sunnahnya itu bertiga atau lebih safar, agar kita ketika ada bala atau ada musibah di jalan itu bisa membantu teman-teman kita itu. Kemudian ketika kita safar juga jangan lupa meminta pamit, doa summa waddi walidayka wa muallimika. Kemudian pamit kepada kedua orang tuamu dan guru-gurumu juga. Wa asdiqaka wa jiranaka, teman-temanmu dan juga tetanggamu. Watlubil afwa minhum, dan minta maaf. Minta maaf kepada mereka. Kita tidak tahu di dalam perjalanan kita ini terjadi sesuatu, ya wallahu alam, kita tidak tahu. Agar perjalanan kita ini lapang, tidak ada beban kalau kita sudah berpamitan. Itu sunnah hukumnya kita berpamitan. Wa min kulli min bainaka wa bainahu muamalatun fi syai'in, dan setiap yang ada di sekitaran kita, orang yang bermuamalah bersama kita, tetangga atau yang lainnya, fi syai'in, di dalam setiap sesuatu. Karena di dalam hadis dikatakan idza arada ahadukum safar falyu'addi ikhwanahu. Kalau kita safar, hendaknya kita pamit ikhwanahu kepada saudara-saudara, fa innallaha ta'ala ja'ilun fi du'aihimil barakah. Karena doa mereka itu yang kita tinggal itu juga adanya keberkahan untuk kita. Doa yang safar juga mustajab, doa yang kita tinggalkan juga berkah. Makanya doa sama doa itu adalah senjata daripada orang doa silahul mu'min. Wa kulit doa al-warid, juga kita doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Astaudi'ukum Allah alladzi la tadhi'u wada'ihu. Aku titipkan daripada yakni doa agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak la tadhi'u wada'ihu, yang tidak hilang titipannya itu. Dan juga wa yusanna lil mukim, begitu juga uang yang tinggal
ayyushayyi al-musafir wa yad'u lahu bidu'a'il warid. Ya, disunahkan juga mengantarkan uang yang bepergian itu dan mendoakan juga untuknya. Doanya wa huwa astaudiullah dinaka wa amanataka wa khatima amalika fi hifzillah wa fi kanafihi zawadakallahu taqwa. Aku titipkan pemeliharaan agama kalian kepada Allah, yakni wa khawatimul a'mal, dan amanat yang kalian emban, wa khawatimul a'mal, dan akhir penutup amal kalian, husnul khatimah fi hifzillah, di dalam lindungan Allah, wa kana fi zawadakallahu taqwa, dan Allah tambahkan kita di dalam perjalanan kita ketakwaan kepada Allah. Di dalam perjalanan pulang bertambah iman kita, bukan bertambah lemah, bukan bertambah males, bertambah maksiat. Nah, itu. Kemudian ketika kita ingin keluar rumah, waqafar dzanbaka wajhaka lil khair, dan juga minta ampun, Allah ampunkan dosa-dosamu, wa wajhaka lil khair, dan Allah arahkan kita di dalam kebaikan, aina ma kunta, di mana saja kamu berada. Kemudian wasalli rak'atain, jangan lupa salat 2 rakaat sebelum kita safal. Inda iradatikal khuruj, ketika kamu pengen keluar min baitika, dari rumahmu. Taqra'u fil ula qul ya ayyuhal kafirun, kamu bacakan salat rakaat yang pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Ofisanya qul huwallahu ahad. Fa idza sallamta faqra ayatul kursi. Kalau sudah selesai jangan lupa baca ayat kursi. Ayat kursi ini luar biasa, ya, menjaga kita dari bala bahaya, dan juga insyaallah Allah jamin untuk kita yang baca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu, dijamin surga. Maka diamalkan. Kalau kita di pondok itu setiap baca doa Allah Assalamualaikum warahmatullahi, di situ ada ayat kursi. Nah, kalau kita tidak bisa panjang, yang kita baca ayat kursi, ya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu untuk kita, keluarga kita, dan rumah kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita baca ayat kursi. Ketika tidur juga, tidur jangan lupa baca ayat kursi, Allah jaga. Qabla khurujihi, sebelum keluarnya min manzilihi, dari rumahnya, lam yusibuhu syai'un yakrahu hatta yarji, tidak ada setiap sesuatu itu, musibah itu menimpanya sampai dia pulang nanti. Wayan bagi antaqra'a aidan, dan juga hendaknya kamu membaca juga surah li'ila fi Quraisy, li'ila fi Quraisy, surah Al-Quraisy, ada 4 ayat. Faqad qala ba'dul ulama, ada juga yang mengatakan sebagian ulama, annaha amanun min kulli su', dia dijaga daripada setiap bala dan kejelekan-kejelekan yang menimpa pada diri kita. Mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang dan lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Hakaza minni wa aku minkum, mudah-mudahan bisa kita amalkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti doa-doa yang tadi saya sampaikan, dan juga surah-surah yang dianjurkan itu nanti insya Allah akan kita bagikan di grup, diamalkan. Jadi nanti setiap kita langkah dibaca fadilahnya tadi, pergi balik itu dijaga sama Allah, ya udah. Makanya diantara juga sunnah safar itu tabassum, saling senyum sama anak ini itu, biar perjalanan itu tidak ada yang menyedihkan. Itu sunnah Nabi. Yang kira-kira bakal memakai rok, nah kalau ngomong anak ini ada yang nyari kapas ya, Mary itu loh, itu disunahkan. Jadi selama perjalanan itu kalau ada yang membuat nasrati cepat hilang, tidak berlama-lama percaya. Insya Allah kalau nanti saya aja pesan tanggung jawab. Jadi
biasanya yang kita amalkan ada doanya nanti. Kemudian surahnya itu ayat kursi, surat Al-Fil dari Al-Qur'an, kemudian An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas. Ada juga tambahan di situ biasa surat Al-Qadr juga. Nanti dikirim insyaallah ya. Allah silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang lain mohon perhatian harus ada di situ insyaallah. Semangat. Sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita di dalam kitab Risalatul Jamiah karangan Al-Habib Ahmad bin Zainal Habsyi. Masih kemarin telah selesai kita bahas tentang masalah sholat. Terakhir kita bahas kemarin tentang paling ringkasnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah kalimat yang berbunyi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang kemarin telah kita bahas. Kemudian beliau pengarang kitab Al-Habib Ahmad bin Zainal Habsyi melanjutkan wayan bagi ayatiyah bisunan jami'aha wahia kathiratun jiddan, dan hendaknya orang yang sholat itu mengerjakan sunnah-sunnah sholat yang jumlahnya sangat banyak sekali. Bahkan sebagian ulama sampai pada bilangan sunnah di dalam sholat itu ada 500 sunnah, wa ba'duhum ila Saman mi'ah sunnah, sebagian lagi berpendapat sampai 800 sunnah dalam sholat. Wa ba'duhum ila alfi sunnah, sebagian lagi berpendapat menghitung jumlah kesunahan di dalam sholat ada sampai 1000 sunnah. Dan kemuliaan mengerjakan kesunahan dalam sholat sangatlah besar. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan selalu terus menerus hambaku dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepadanya. Jadi kalau kita kepengen dapat cinta dari Allah, maka perbanyak ibadah sunnah tanpa meninggalkan yang wajib. Kalau yang wajib tinggal, yang sunnah diperbanyak, ya percuma juga. Nah, kemudian untuk masalah sholat, kesunahan di dalam sholat ini dibagi. Ada kesunahan sebelum sholat, ada kesunahan di tengah-tengah sholat, ada kesunahan setelah sholat. Kesunahan sebelum sholat contohnya apa? Adzan, iqamah, pakai siwak, kemudian pakai pakaian yang bagus, pakai minyak wangi, pakai imamah, pakai sauban, pakai jubah. Itu kesunahan sebelum sholat. Ada kesunahan setelah sholat. Kesunahan di dalam sholat. Kesunahan dalam sholat ada dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang kalau ditinggalkan sunnah bagi kita untuk sujud sahwi. Di antaranya buat tasyahud awal, kemudian duduk ketika tasyahud awal, sholawat kepada Nabi Muhammad ketika tasyahud awal, kemudian qunut, berdiri ketika qunut, sholawat kepada Nabi dan keluarga Nabi dan sahabat Nabi ketika qunut, kemudian sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir. Itu semuanya sunnah abad yang kalau kita tinggalkan sunnah untuk sujud sahwi. Ada lagi sunnah hayat. Sunnah hayat banyak. Bahkan di setiap sunnah di dalam sholat selain sunnah abad, itulah sunnah hayat. Di antaranya apa? Di antaranya adalah apa? Mengangkat tangan. Jumlahnya ada 40 kesunahan hayat di dalam sholat. Di antaranya adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, memandang ke tempat sujud selama sholat, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, meletakkan kedua tangan di bawah dada di atas pusar, kemudian maca doa iftitah, maca ta'awudz, kemudian mengeraskan suara dalam surat Al-Fatihah dan surat kalau memang sholat yang disunahkan keras suara, dan lain-lain sampailah akhir daripada sholat. Ada juga kesunahan setelah sholat, yaitu apa? Zikir setelah sholat, itu hukumnya sunnah. Nah, di antara kesunahan sebelum sholat yang mungkin banyak ditinggalkan oleh orang-orang muslim adalah apa? Adzan dan iqamah. Nah, perlu kita ketahui sedikit, kita membahas tentang masalah adzan dan iqamah. Adzan ini salah satu kesunahan di dalam sholat yang mana
fadilah adzan ini diantaranya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, yughfaru lil muadzin muntaha adzanihi wa yastaghfiru lahu kullu radbin wa yabisin. Allah akan mengampuni dosa bagi para muadzin sepanjang suara dia kemana suara dia sampai. Jadi sepanjang suara dia sampai, sepanjang itu juga Allah ampuni dosanya. Jadi kalau di sini adzan nanggal sampai ke depan sono, maka sepanjang itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfir lahu kullu radbin wa yabisin. Setiap yang kering dan yang basah beristighfar, memintakan ampun kepada para muadzin. Makanya jangan anggap remeh wong yang tukang adzan. Pahalanya besar. Bahkan dalam hadis yang lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil mutaqaddim wal muadzin yughfar lahu mada sautih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat, memberikan rahmat dan memintakan ampun kepada mereka yang sholat di shaf awal, di shaf pertama. Wal muadzin, dan untuk muadzin, yughfar lahu mada sauti, Allah ampuni dosanya sepanjang suara dia sampai. Wasaddaqahu man sami'ahu min rabbin wa yabisin. Setiap yang kering dan yang basah akan membenarkan apa yang dia ucapkan. Walahu ajr man shalla ma'ahu. Ini yang besar. Dan bagi muadzin mendapatkan pahala seluruh orang yang sholat karena sebab suara dia. Andaikan dia azan, misalnya sekomplek ini bangun galau karena suara azan dia, setiap orang yang sholat karena dengar suara azan dia, semua pahalanya didapatkan oleh muadzin. Besar pahalanya. Wal muadzinun atwalun nas a'nakan yaumil qiyamah. Dan bagi para muadzin, dia akan di hari kiamat lehernya adalah leher yang paling panjang. Maknanya apa? Dia tidak akan tenggelam dengan keringatnya kelak di hari kiamat. Jadi banyak keistimewaan, kemuliaan bagi para muadzin. Nah, di antaranya adalah jasadnya tidak hancur ketika dikubur. Itu bagi para muadzin. Nah, cuman ketika kita nak sholat, ada kalanya kita disunahkan adzan dan iqamah. Ada kalanya kita disunahkan iqamah tanpa adzan. Ada kalanya kita disunahkan nida tanpa adzan dan tanpa iqamah, hanya nida panggilan. Dan terkadang tidak disunahkan adzan, tidak disunahkan iqamah, juga tidak disunahkan nida. Nah, kapan baik? Di sini dibahas. Terutama disunahkan adzan dan iqamah. Kapan kita disunahkan untuk adzan dan iqamah? Wa huwa al-maktubatul khamsu wal jumu'ah. Adalah ketika kita sholat wajib 5 waktu dan untuk sholat Jumat. Bagi kita yang nak sholat wajib 5 waktu dan bagi kita yang nak sholat Jumat, maka disunahkan untuk adzan. Disunahkan untuk adzan. Baik di sini dia sholat berjamaah ataupun dia sholat dewean. Sholat dewean adzan apa tidak? Khilaf memang. Sebagian mengatakan adzan, sebagian mengatakan tidak perlu adzan. Kemudian yang kedua, disunahkan qomat tanpa adzan. Tidak usah adzan, tapi hanya iqamah. Kapan? Idza jama'a baina sholatain au qadha faraidah mutawaliyah fa huna yu'adzin lil ula wa yuqim lil kun. Ketika kita menjamak sholat, misal kita tadi perjalanan, namun seperti yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Salam, kita jamak takdim misal zuhur dengan asar. Sunnah ada adzan, sunnah. Kapan? Di sholat yang pertama. Sebelum sholat zuhur kita adzan. Setelah sholat zuhur, kemudian kita tegak lagi untuk sholat asar. Untuk sholat asarnya cukup qomat, tidak perlu adzan lagi. Atau ketika kita ingin mengqadha sholat yang banyak, misal kita tidak sholat seharian, atau kita habis sakit kita yang wajib diqadha sholatnya, misal ketika sembuh sholatnya kita diqadha, karena selama sakit kita sholat menghormati waktu misal. Maka ketika kita ingin mengqadha 5 sholat dalam satu waktu, cukup azan di sholat yang pertama, sisanya hanya iqamah, tidak perlu azan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kita disunahkan nida tanpa azan dan iqamah. Nida itu seperti terawih,
Salatul jamiah, salatul tarawih rahimakumullah, itu tidak. Atau salat jenazah, apa namanya? Salatul jamiah, salatul janazah rahimakumullah, atau salat dua lebaran, atau salat gerhana, dan banyak. Nah, kesunahan nida itu panggilan. Disunahkan panggilan tanpa adzan dan iqamah itu di salat sunnah yang disunahkan berjamaah. Untuk segala salat sunnah yang disunahkan berjamaah. Contohnya apa? Tadi salat dua lebaran, salat dua gerhana, kemudian salat tarawih, kemudian salat Id dan lain-lain. Itu semuanya disunahkan nida, panggilan tanpa adzan dan iqamah. Kemudian yang keempat adalah disunahkan tidak disunahkan adzan, tidak disunahkan iqamah, juga tidak disunahkan nida atau panggilan. Salat apa? Yaitu salat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Salat duha, salat rawatib, qabliyah, ba'diyah, itu semuanya tidak disunahkan berjamaah, maka tidak perlu adzan, tidak perlu iqamah, juga tidak perlu daripada nida atau panggilan. Nah, jadi sunnah sebelum salat itu banyak, yaitu diantaranya adzan dan iqamah. Dan perlu kita ketahui, iqamah itu haknya muadzin. Nah, jadi misal di satu masjid yang adzan namanya Abdullah, yang qomat Abdullah juga, jangan orang lain. Jangan orang lain. Ini kadang tidak. Ketika Abdullah adzan, kemudian Abdullah tadi mbek wudu, mbek semayang, kemudian yang qomat orang lain. Maka ini kalau Abdullah tak ridho bisa diulang. Anak tak ridho ulang qomatnya. Itu jatah anak. Harus diulang. Kalau tidak diridhoi, apa harus diulang? Nah, apa? Kalau dia nyuruh? Nah, kecuali kalau dia nyuruh, berarti dia sudah memberikan haknya untuk iqamah kepada orang lain. Nah, cuman ingat, iqamah ini atas perintah imam, bukan atas ketika wong lah duduk, wong lah selesai salat sunnah galau, nyok kada katik lagi, inisiatif tegak langsung qomat. Tidak. Tapi atas perintah imam. Ketika imam ngongkon iqamah, baru iqamah. Makanya banyak kejadian imam masbuk. Tahu imam masbuk? Azan selesai, sholat sunnah selesai, iqamah tanpa perintah dari imam. Wong sudah muat barisan galau, imamnya pecagian. Namun imamnya salah dewek ngapo azan tanpa perintah imam. Harusnya ketika dia iqamah harus menunggu perintah dari imam. Makanya kalau kamu macak-macak qomat, imam lah dewek. Sahabat sebagaimana sandung, ketika ada yang inisiatif qomat tanpa perintah imam, apa kata sandung? Imam lah. Kenapa azan imam lah? Harusnya iqamah itu atas perintah imam. Itu perlu kita perhatikan tentang masalah adzan dan iqamah. Dia tadi yang ngambil apa namanya kaumatnya yang muadzin itu makruh bisa. Hukum orang yang menerobos mengambil jatah daripada iqamah dari sang imam, hukumnya makruh, tidak boleh. Karena ngambil hak wong. Jadi harus atas izin dari sang muadzin dan juga iqamahnya nunggu perintah imam. Kemudian ada lagi kesunahan di dalam sholat. Itu banyak, tadi telah kita sampaikan. Segala kesunahan di dalam sholat ada dua. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Sunnah abad yang disunahkan sujud sahwi. Sunnah hayat adalah sunnah selain sunnah abad. Nah, kemudian yang ketiga, ada kesunahan setelah sholat. Kesunahan setelah sholat. Apa di antaranya? Banyak sekali. Di antaranya adalah setelah sholat disunahkan berzikir. Berzikir. Sebagaimana dikatakan bahwasannya setelah sholat itu disunahkan bagi imam ataupun bagi makmum ataupun orang yang sholat dawean untuk berzikir. Nah, kemudian timbul pertanyaan, zikirnya mengeraskan suara atau tidak dikeraskan suaranya? Dalam artian zikir berjamaah atau zikir dewek-dewek? Apa jawabannya? Berjamaah apa dewek-dewek? Jamaah. Jengok situasi dan kondisi.
Anak sudah nyiap ke sebenarnya. Pertanyaannya belum. Nah, ayo lu minyaknya kati. Ada keluar. Tidak tahu, mungkin bagi Ustaz Hadi ada pertanyaan. Sampai mana tadi? Zikir. Apakah zikir setelah sholat disunnahkan berjamaah atau dewek-dewek? Kalau dewek-dewek, seandainya kata kawan tamu datang masuk assalamualaikum, itu lagi semayang, waktu zikir itu keluar tuh, supaya jangan ini. Jadi secara hukum fikih, mazhab Imam Syafi'i disunnahkan bagi imam ataupun bagi makmum ataupun orang yang sholat dawean untuk berzikir setelah sholat. Sirron, zikirnya pelan, dewek-dewek. Zikir dewek-dewek. Itu pendapat yang muktamad. Illa, kecuali liyu'allimal makmum azkar ba'da sholat. Ketika sang imam ingin mengajarkan makmum zikir setelah sholat. Sekarang anda tanya, ini tidak ada hadiah Misal kita nih yang selama ini sholat di masjid, pernah tak ngafal zikir setelah sholat? Pernah ngapal tak? Sengaja ngapal? Tak pernah. Apal dewek tak? Tujuannya apa? Kenapa kok apal dewek? Karena selalu mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Mangko dari itu, ketika ada manfaat, ada kemaslahatan untuk mengeraskan suara di dalam berzikir, tujuannya untuk mengajarkan makmum bacaan zikir, maka itu disunahkan. Jadi dikeraskan suaranya. Dikeraskan. Kenapa? Kalau dia zikir dewek-dewek, wong tak bakal tahu apa zikir setelah sholat. Kecuali kalau budaknya sekolah. Kecuali kalau budaknya madrasah. Kecuali kalau budaknya santren. Dia tahu. Cuman kalau yang tak pernah sekolah madrasah, tak pernah pesantren, tak pernah ngaji dan lain-lain, habis mayang tak tahu kenapa imamnya sediman. Imam jadi sediman. Akhirnya dia tak tahu apa yang dibaca, apa yang nak dibaca dia tak tahu. Nah, ketika kita mengeraskan suara di dalam berzikir setelah sholat, maka wong itu maka di santri Ba'alawi nih contoh, tak pernah sengaja ngapal Aqidatul Awam, apal dewek karena tiap malam dibaca. Tak pernah sengaja ngapal Khatib, apal dewek. Kenapa? Karena setiap hari dengar. Dan itu tujuan kenapa zikir itu dikeraskan suara. Tapi Ustaz, ada yang mengatakan tidak perlu ngeras ke suara, karena pernah Nabi itu pernah ada kisah sahabat masuk ke dalam satu lembah, kemudian mengangkat suara untuk bertakbir. Akhirnya Nabi tegur, keras ke ringan ke samarkan atau kecil ke suara kalian, karena kalian berdoa kepada zat yang maha mendengar, bukan zat yang tuli. Dari pendapat itu dikatakan zikir itu tidak perlu keras-keras. Cuman ada hadis qudsi yang mengatakan apa? Man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakartuhu fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan minhu. Orang yang berzikir dalam keadaan sendirian, kita dawean berzikir, maka Allah sebut kita di dalam zatnya Allah. Ketika kita berzikir dalam halayak ramai, cak tadi kita baca Khatib nih, kan zikir dalam halayak ramai, maka Allah akan sebut kita di dalam halayak yang lebih afdal dari halayak kita. Yaitu apa? Di depan para malaikat nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada dua hal bertentangan ini, maka diambil jalan tengahnya. Kadang-kalanya zikir disunahkan dikeraskan, kadang zikir disunahkan pelan-pelan. Misal kita sholat dawean, ya pelan-pelan deh, tak usah nguak-nguak, tak usah pakai speaker, bayang dawean, tak usah pakai speaker. Cuman ketika kita semua yang berjamaah, kemudian kita nak ngajar ke orang lain bacaan zikir habis sholat, keraskan. Makanya kalau di jenggot sekarang ini, keadaan zaman sekarang harus dikeraskan. Harus diangkat suara zikir. Kenapa? Biar wong ni pacak kalau baca zikir. Pacak tahu kalau zikir habis sholat. Karena kalau tidak dikeraskan, wong tadi tidak bakal tahu apa yang nak dia baca. Dikeraskan lagi bubal. Dikeraskan apa? Suara. Dikeraskan ini. Jadi dikeraskan suaranya pun kadang masih banyak yang tak hafal. Kenapa? Karena habis bayang langsung lagi. Tidak baca zikir.
Itu diantaranya zikir mengerti suara dan mempelankan suara. Ada saat-saatnya. Jadi balik tadi secara hukum memang afdalnya zikir dewek. Cuman kalau ada maslahat untuk ngajar ke orang lain keras ke suaranya. Kemudian apa yang dibaca setelah salat banyak, diantaranya istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya istighfar itu astagfirullah baik. Cuman ada tambahan yang lain. Hadisnya banyak riwayatnya. Kemudian setelah baca astagfirullah, salawat. Jadi setelah salam, assalamualaikum astagfirullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian baca zikir, asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhhib annil ham wal hazan. Allahumma adhhib annil ham wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah dariku alham, kesumpekan dan kesedihan, sambil kita mengusap dengan tangan kanan wajah gitu. Itu zikir buat ngilangi sumpek. Zikir buat ngilangi sumpek, ngilangi kesedihan. Setelah salam 2 kali baca zikir tadi sambil mengusap daripada wajah dengan tangan kanan. Kemudian baca zikir la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali sebelum berubah posisi kaki setelah sholat. Di dalam hadis disebutkan bahwasannya orang yang membaca zikir la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka dihapus bagi dia 10 kejelekan, diberikan kepada dia 10 kebaikan, dan diangkat kepada dia 10 derajat. Itu ada hadisnya kalau kamu pengen ini capian deh kalau nak tahu hadisnya. Kemudian maco Allahumma antas salam wa minkas salam sampai akhir, sampai zat min jaljad min kaljan. Kemudian maca ayat kursi. Itu pun disunnahkan. Di dalam hadis Nabi mengatakan man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin, siapa orang yang baca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali kematian. Mati masuk surga. Yang memisah antara dia dengan surga cuma kematian. Ayat kursi jangan sampai tinggal. Sebagian menambahkan alam nasyrah. Setelah ayat kursi sebagian menambahkan alam nasyrah. Kemudian membaca zikir Allahumma Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu wasiat Nabi kepada para sahabat, kepada kita juga. Kemudian membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ada yang ngomong 34. Allahu akbarnya ada yang ngomong 34. Cuman nak 33 tak jadi masalah. Digenapkan 100 dengan kalimat Allah akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Genap jadi 100. Apa faedahnya? Yang maco subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33, dalam riwayat 34, ditutup dengan zikir tadi, Allah ampuni segala dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Walaupun sebanyak buih di lautan, Allah ampuni dosanya. Cuman dosa kecil antara kita dengan Allah, dosa besar obat nasuha, dosa dengan wong ya selesai ke minta ridho, minta maaf. Kemudian disunahkan juga berdoa setelah sholat, karena dalam riwayat malaikat itu masih duduk dengan kita sampai kita berdoa kepada Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, malaikat dalam amin ke. Cuman setelah sholat kita berlagi, malaikat pun berlagi juga. Makanya jangan langsung berlagi setelah sholat. Dan masih banyak lagi kesunahan-kesunahan baik sebelum ataupun ketika sholat ataupun setelah sholat yang jumlahnya banyak sekali, yang kalau dijabarkan sikap demi sikap maka waktu tidak bakal cukup. Bahkan ulama tadi menghitung sampai 1000 sunnah di dalam satu sholat. Intinya lakukan ibadah, lakukan perkara sunnah, karena di antara tanda orang tersebut mengharap keridhaan dari Allah, tidaklah dia mendengar amalan yang sekecil apapun kecuali dia kerahkan semua tenaganya untuk mengerjakan amalan tersebut walaupun seumur hidup sekali. Kenapa? Karena di antara buah daripada ilmu adalah pengamalan. Nang beda diamal ke agak-agak percuma walaupun tidak percuma.
Kalau belajar ilmu hukumnya wajib, mengamalkan ilmu itu lebih wajib. Wallahu a'lam. Mungkin tambahan tadi Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Kalau sendirian Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Itu di antara faedahnya siapa yang baca di waktu pagi, subuh, Allah jaga sampai di waktu petang. Kalau dibaca di waktu petang, maghrib, maka dijaga sampai waktu subuh. Makanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, kemudian Allah ma'ajirna minan nar itu 7 kali. Itu bacanya waktu subuh dan waktu maghrib. Makanya kalau kita sholat di kalangan para habaib dan sebagian yang sudah mengamalkan itu, ketika sholat isya langsung Allahumma antas salam, Allahumma antas salam, minkas salam, alaika salam. Tidak lagi baca la ilaha illallah tadi. Karena memang disunahkan di waktu petang itu maghrib, di waktu pagi itu waktu subuh. Jadi isya, duhur sama asar langsung Allahumma antas salam. Habis assalamualaikum tadi yang dijelaskan. Nah, Allahumma adhib tadi yang tadi dibaca tadi itu insyaallah nanti mudah-mudahan bisa disebar itu. Itu diantara juga menghilangkan kegelisahan kita setelah selesai sholat. Orang kadang-kadang selesai sholat itu masih gelisah, masih ada galau karena memang dia tidak berusaha untuk menghadirkan hatinya ketika dia sholat. Alhamdulillah. Jadi apa yang tadi disampaikan dari mulai bab safar, ada amalan, kemudian wirid ini tadi itu benar-benar diamalkan, baik itu di saat kita sholat sendirian ataupun di sholat berjamaah. Paling tidak, kalaupun nanti kita tidak sempat atau paling tidak kita pengen cepat ketika berlari, apa yang jangan ditinggalkan? Baca tasbih itu. Subhanallah, alhamdulillah, sama Allah Akbar. Kalau pun sholat sendirian dibaca itu paling tidak. Kenapa faedahnya tadi? Dosa kita diampuni walaupun sebesar buih. Jangan kita tidak butuh dengan zikir itu. Jangan kita tidak butuh. Sudah diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nambahin dikit tadi, zikir la ilaha illallah wa la syarika lahu 10 kali tadi, pahalanya dicatatkan bagi dia 10 kebaikan, dihapus 10 kejelekan, diangkat 10 derajat, dan harinya bakal dijaga dari segala yang dia senang, dia dijaga dari setan, dan dia tidak akan tertimpa musibah di hari tersebut kecuali syirikillah. Jadi lebih banyak lagi pahalanya. Alhamdulillah. Terlanjutkan sedikit di dalam pembahasan kitab Bidayatul Hidayah. Masih kita menyinggung tentang adabul khuruji ilal masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai kita kemarin kepada pembahasan tentang nasihat kita untuk tidak meninggalkan salat berjamaah. Al-Imam Ghazali menasihatkan kepada kita di antara kalam beliau, wala tada'i salati wa wala tada'i salata fi jamaah la siyama salatu subhi, la siyama salatu subhi. Kata beliau, jangan pernah lah bisa dibilang seperti itu. Kalau di sini memang diusahakan untuk tidak kita menggampangkan untuk meninggalkan sholat berjamaah, karena fadilahnya kemarin kita sudah sampaikan. Di antara derajat sholat orang yang sendirian sama sholat berjamaah itu bandingnya 27 derajat. Dan itu hitungannya kata ulama, setiap ucapan gerakan itu tingkatannya 27 derajat. Mulai kita takbir ketika berjamaah itu derajatnya 27 rakaat dibandingkan kita takbir sendirian. Baca doa kita, baca Fatihah kita, baca surah kita, rukuk kita, i'tidal kita. Semua gerakan itu dihitung pahalanya 27 derajat. Bukan dalam hitungan satu sholat, baik. Kemudian ma'asyiral hadirin yang kemarin juga kita sudah singgung, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi orang yang sholat berjamaah ini. Di saat dia sholat, ketika sholat berjamaah dia tidak ketinggalan takbiratul ihram ma'ali imam. Kemarin sudah kita ajarkan ketika imam bar dia takbir, Allahu Akbar, dia langsung takbir. Apa yang dia dapat? Yang pertama bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar. Kebebasan daripada sifat munafik dan juga kebebasan daripada kebebasan daripada api neraka. Nah, seminggu ini sudah Anda sampaikan. Maaf prosesnya kita. Sudah kita ada hero untuk tidak meninggalkan salat berjamaah. Orang dulu ketika meninggalkan berjamaah itu dia akan mencari lewang.
Ini tinggal nih lambat nih berjamaah sampai ke masjid, selesai sholat di masjid, dia telat. Maka disunnahkan kita boleh nunggu. Maka boleh kita melaksanakan sholat sunnah dulu kalau itu memang waktunya panjang. Kita nunggu sebentar kalau ada. Nah, kemuliaan orang yang menjaga sholat berjamaah itu ada baik satu saat orang yang datang untuk menemaninya. Makanya kamu kalau seandainya dalam perjalanan telat ke masjid, sampai di masjid orang sudah sholat. Biasanya kita yang bekerja yang mau lapangan misal datang ke masjid, sudah selesai sholat berjamaah. Maka tunggu sebentar, sholatlah sunnah qabliyah dulu, tunggu sebentar, lihat ada orang nggak. Dan rajin-rajin nanyo, kalau dong, kita sholat berjamaah kan saudara kita juga. Jangan gitu, kayak ini. Kalau kita ragu sama dia dan kita yakin, makanya penting belajar fikih ini. Ketika ente sudah yakin dengan ilmu fikih, maka ragu dengan orang, istilah itu ragu, kita yang jadi imam, tidak masalah. Jadi kita yang jadi imam, ya sudah anak kayak jadi imam. Tapi kita juga ada jabal khutir lah, basa-basi kita untuk aturkan dia jadi imam. Kan seperti itu. Jadi jago sholat berjamaah. Bahkan orang itu sambil bayar. Kalau kita punya kawan, kawan model cewek itu deh, aku belum sholat berjamaah, galak gak kau melewangnya, bagi aku duit. Payu, berapa dulu? Nego dia. Nego. Sangkin itu sangkin. Dan ini kita dapatkan dari guru kita. Yang beliau belajar di Hadramut yang memang dijago. Karena memang kata Habib Umar, ciri thalabul ilm itu diantaranya apa? Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nah, kita ini thalabul ilm bukan? Thalabul ilm. Maka jago sholat berjamaah. Makanya ketika orang sudah menjadi bagian, kata ulama minimal kalau ente pengen tahu bagaimana ente ngerasa kehilangan sholat berjamaah, jangan tinggal 40 hari. 40 hari itu sudah jadi darah daging semuanya. Kalau udah 40 hari jadi darah daging. Ini ada satu kisah, ada cerita. Ada seorang pemuda, anak rajo. Ada seorang pemuda, anak rajo menginginkan seorang perempuan yang cantik dari anak seorang yang soleh. Rajo nih tadi, anak rajo nih tadi yakin, apa yang aku kendak, kado kiai itu tidak ada ngunjuk. Datanglah dia sama apa rewang lah, sama begitunya apa? Kalau rewangnya anak buah lah, ajudan. Datang ke kiai tadi, enggak ya anaknya. Dia pikir apa gampang, bawa rajo, tidak mungkin kiai itu lah anak rajo. Ternyata pas datang ke kiai ini, kiai aku nak enggak ya anakmu, anak kiai. Kata kiai, payu kiai, tapi ada syarat. Enggak, bukan dengan hartonya. Kalau kau nak hendak ya anakku, kau harus nunjuk bagian harta zaman sekarang itu. Enggak, kau kan sama anakku. Kira-kira berapa nih kau nak nunjuk? Nah, itu zaman now. Enggak, zaman now. Kalau cuma 20 juta, kau sana adalah. Anakku ini mahal, udah cantik, dokter pula. Enggak, udah tua apa? Yang minta S0 misalnya, S tungtung, lewat. Datanglah ini tadi orang kepada kiai ini tadi, pada ulama ini tadi. Aku kata ulama, ya khair, kau nak pengen anakku. Ada sih kok syarat, tidak banyak syarat. Apa? Kau jangan pernah tinggal sholat berjamaah selama 40 hari. Dan itu pun kau jangan ketinggalan takbiratul ihram ma'al imam. Ini orang, kecil, 40 hari, bukan 40 bulan. Bukan sekian lama, akhirnya. Cuman yang jadi pertanyaan, yang beban bagi dia ini akun, kalau subuh biasa kesiangan dulu lah. Kalau sholat nih, kadang-kadang telat tuh lah. Akhirnya dia ngomong sama ajudannya. Sama ajudannya untuk mengingatkan terus dia di waktu sholat. Dan yang namanya orang sholat berjamaah itu, masyaallah hadirin, faedahnya apa di antara? Sholatnya di awal waktu. Sholatnya di awal waktu. Ini ajudan punya tanggung jawab terhadap anak rajo ini tadi. Singkat cerita, akhirnya setiap hari dia diingatkan oleh ajudannya untuk sholat berjamaah. Dalam perjalanan sholat berjamaah itu, ini si laki-laki ini selalu terngiang-ngiang ingat dengan apa yang disampaikan oleh kiai tadi untuk mendapatkan anaknya. Akhirnya ingat terus dia. Ibadahnya itu hanya untuk mendapatkan si perempuan. Terus dia perjalanan itu terus. Sampai sekian minggu, 1 minggu pertama masih ingat sama si gadis itu. Minggu kedua seperti itu juga. Sampai nanti perjalanannya, minggu ketiga, minggu keempat, dia sudah lupa. 40 hari itu kalau kita bagi 7 berapa? Sekitar 6 minggu ya. Sekitar 6 minggu. Dalam perjalanan minggu keempat, minggu kelima, yang ajudan ini tadi biasa nginget ke dia untuk sholat, maka tidak perlu lagi dia sendiri yang semangat untuk bangun sholat berjamaah.
ajudannya tidak ingat lagi sudah. Tidak dibutuhin lagi. Sampai subhanallah, sampailah hari yang ke-40. Pada saat sampai hari ke-40 itu, apa yang mungkin di benak gitu? Apa yang di benak gitu? Selesai dia sholat 40 itu. Hah? Datang kepada kiai. Itu yang menurut kita. Menurut kita, apa? Di dalam kisah ini tidak ada. Lupa dengan perempuan itu. Lupa dengan perempuan itu. Ingat sama Allah. Kelezatan. Makanya Anda bilang tadi sudah menjadi darah daging tadi. Tidak diingat oleh ini sultan anak raja ini tadi tentang perempuan itu, kecuali dia diingatkan oleh orang yang terdekat daripada anak sultan tadi untuk bahwasanya apa yang dia lakukan menjadi syarat untuk dia mendapatkan si perempuan tersebut. Jadi kalau orang sudah benar-benar sholatnya itu terjaga, ada 40 hari dengan takbiratul imam terus datang ke masjid dan lain sebagainya, maka hal-hal dunia itu tidak diingatnya lagi. Lupa sudah saking lezatnya di dalam dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu masyaallah hadirin 40 hari maksimal. Kalau sudah dari itu maka insyaallah kita tidak akan ada rasa gampang meninggalkan salat berjamaah. Nah, kemarin juga kita sudah menyampaikan tentang bagaimana keutamaan terutama salat Isya dan salat subuh. Nah, ini di antara salat yang memang dianjurkan untuk berjamaah dan memiliki keutamaan dibandingkan salat yang lain, Zuhur, Asar sama Maghrib. Tapi ingat, kalau kita menjaga dua salat ini, Isya sama subuh, maka insyaallah yang tiga ini berjamaah juga. Nah, keutamaannya luar biasa. Nah, kemarin sudah kita sampaikan, salat Isya berjamaah sama seperti salat separuh malam dengan ibadah. Jadi maaf, salat Isya berjamaah yang dilakukan itu sama seperti orang yang melaksanakan ibadah separuh malam. Ketika dia sambung dengan sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan seperti orang yang ibadah setiap malam. Setiap malam. Kemudian, nah di sini, tapi kita ingatkan lagi di sini. Kata beliau, fa in kunta tatasahalu fi mithli hadzal bih. Fa ayyu fa'idatin laka fi talabil ilmi. Kalau kita meremehkan berbagai macam keuntungan tadi sudah disebut, memang di dalam mazhab kita ada Syafi'i, sholat berjamaah itu sunnah muakkad, dikuatkan. Ada beberapa pendapat ulama yang lain, sholat berjamaah itu wajib. Jadi sholat berjamaah hukumnya apa? Sunnah muakkad, dianjurkan, sangat kuat. Karena kemarin kita sudah sampaikan, harapan untuk kita diterima itu lebih besar dibandingkan dengan kita sholat sendirian. Maka kata beliau, kalau kita masih meremehkan dengan apa yang menjadi keuntungan bagi orang yang melaksanakan sholat berjamaah, tadi Ustaz Syarif sebutkan, begitu besar kemuliaan yang Allah berikan. Orang yang mengamalkan amalan sunnah itu akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Pendengarannya seperti pendengaran Allah. Itu dalam hadis qudsi. Penglihatannya seperti penglihatan Allah. Tangannya lisannya seperti lisannya Allah, tangannya, kakinya, semuanya. Maknanya di sini adalah ulama supaya lebih mudah untuk kita mendapatkan kemuliaan itu, bahwasanya orang kalau sudah mengamalkan amalan sunnah, jaga sholat berjamaah diantaranya, maka penglihatannya, pendengarannya, lisannya semuanya akan dijaga oleh Allah dari maksiat. Tangannya tidak akan melakukan kezaliman, kakinya tidak akan pernah melangkah tempat-tempat yang tidak baik. Itu keutamaan kita melaksanakan amalan sunnah. Jadi bukan suatu amalan yang biasa, dan itu merupakan keuntungan. Kalau kita masih meremehkan hal tersebut, apa kata Imam Ghazali? Fa ayyu fa'idatil laka fi talabil ilm. Apa faedahnya kita dari duduknya itu di majelis ilmu? Tadi disampaikan, kita jangan sampai tidak mengamalkan. Kalaupun kita belum bisa mampu semuanya dari setiap ilmu yang kita ambil, dari setiap ilmu yang kita dengar, minimal malam ini niat. Kita niat semua nih, besok subuh jangan tidak berjamaah. Kemudian yang kedua apa kita dapat dari sini? Ya, kita bisa ngamalkan daripada zikir. Anak masih sholat di rumah, ya khair. Berjamaah sama istri, ya khair. Zikir tak? Selama ini jangan-jangan istri kita di rumah ada apa zikir tadi? Kenapa? Kita saling tatap ya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ngadep bini kita. Sama-sama ada apa? Tidak tahunya. Pas ini lakinya sholat ke masjid, ketemu pula, maaf, ini kita bukan menyalahkan. Ketemu pula si masjid yang berhadapan tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Balik tadi imam. Ya.
Padahal untuk akhir zaman ini, zikir ini bahkan mungkin bisa menjadi suatu keharusan, bukan wajib, satu keharusan. Kenapa? Banyak orang yang tidak hafal gara-gara imam yang tidak membaca zikir habis sholat. Dan tahu urutan zikir itu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Ingat, zikir tadi itu sunnah. Zikir yang diajarkan Nabi, urutannya seperti apa? Itu semua sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat berjamaah itu, nah malam ini dapat amalan gitu. Sholat berjamaah, kemudian ngamalkan daripada zikir tadi. Salat subuh baca la ilaha illallah 10 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah 10 kali, kemudian Allahumma ajirna minan nar 10 kali. Nanti salat maghrib seperti itu. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa faedahnya dari kita belajar ilmu kalau bukan untuk ngamalkan setiap nasihat, dari setiap apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Maaf, minta maaf. Nabi SAW sudah pernah nyinggung ketika kita dalam satu majelis itu, yang pertama kun aliman, jadilah kau orang yang alim. Kita maaf yang bukan dari pondok pesantren, yang belum pernah duduk memang bersama guru untuk belajar. Kun aliman, orang yang mengajar. Kalau pada baca au muta'alliman, orang yang belajar. Apa sih orang yang belajar itu? Maaf, ini nasihat. Ketika belajar ingat, tidak mampu ingat nyata. Apa sih poin-poin penting? Beb, sekarang ini catatan sudah makin canggih kalau HP. Fadol. Ada yang kertas, fadol. Ingat, setiap tulisan yang kamu tulis itu pahala. Setiap tinta yang keluar, pahala. Setiap tangan yang bergerak, pahala. Belum lagi itu bisa diamalkan untuk generasi kita lagi. Kita udah katik lagi di dunia ini. Ingat, anak diajarkan oleh anak punya guru. Kita semua orang yang belajar itu diajarkan oleh guru kita. Catatan ini, satu saat kita tidak katik lagi di dunia itu, anak kita nengok. Wah, aku dulu pernah majelis. Maka itu akan menjadi motivasi bagi si anak untuk duduk di majelis taklim. Catat, amalkan daripada setiap apa yang kita dapat. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an. Nah ini yang kita paling banyak. Menjadi pendengar, nyata tidak. Bawa kitab tidak. Dengar kita ini, maaf, bukan anak-anak nyinggung diri kita, semua enggak. Keluar majelis kadang-kadang lalu lupa. Saking banyaknya apa yang kita ingat. Nak sampai ke rumah, wong rumah nanya, apa dia kak dipelajar tadi? Ada di live streaming galau. Ada di live streaming galau. Buka deh, MTF Majelis Tasbitul Fuad. Ada galau situ. Gampang. Ya sudah, ada baiknya masih dah. Daripada tidak sekali. Kemudian yang terakhir, pas kelasnya 11 deh. Sallu ala Nabi. Ingat insyaallah berkah waktu kita ya. Wa inna ma thamaratul ilmi al-amalu bih. Bahwasanya kata beliau, apa namanya, buah daripada belajar itu adalah amal. Buah daripada belajar itu adalah amal. Kalau pohon tanpa buah, itu siap-siap pohon itu bakal dipotong, bakal jadi tungku api. Bakal jadi tidak ada manfaat. Kalau kita belajar tidak mengambil daripada faedah dan kita beramal. Kemudian kata beliau, faedah sa'ita ilal masjid. Apabila kau berjalan menuju masjid, sa'ita ini bukan biasa, kalau selain berjalan kalimat lain apa? Kalimat jalan selain lagi sa'ita. Kalau bahasa kita kan yamsi kan, namsi. Sa'ita ini kata ulama lebih kepada ketika berjalan itu semangat. Kalau kita tahu yang namanya uang umroh atau haji namanya sa'i. Sa'i itu apa? Berjalan semangat. Bukan orang berjalan di sa'i itu, makanya nanti ada perbatasan yang berlari gitu. Intinya semangat dari Safa ke Marwah itu. Nah di sini kata beliau, kalau kau berjalan ke masjid itu dalam semangat, jangan ada sunian ini, itu syaitan itu. Hati-hati gitu. Kan ada satu kisah palangannya. Ada satu orang datang menuju masjid. Pas dalam perjalanan nyampak, balik lagi. Apa yang dilakukan? Bajunya kotor, ganti yang lagi, ganti lagi. Pas perjalanan kedua nyampak lagi, balik lagi. Pas perjalanan ketiga ada yang megang. Siapa yang megang itu? Syaitan. Di syaitan tahu nyampak ketiga nih bahaya. Ngapa? Seluruh kampung ini lampu nih dosa gara-gara kau ke masjid. Jadi perjalanan pertama balik ke rumah, datang ke masjid lagi, itu apa? Dosanya diampuni sama Allah. Perjalanan kedua menuju masjid nyampak lagi, balik ke rumah ke masjid lagi apa? Dosa keluarganya diampuni Allah. Pas ketiga balik ke rumah nak ke masjid nyampak lagi, ada yang megangnya syaitan. Apa? Kalau kau nyampak ketiga ini seluruh kampung nih Allah ampuni dosanya gara-gara kau ke masjid. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan masjid itu ngampuni dosa.
Ngampuni dosa setiap gerakan itu. Nah, dari rumah menuju masjid, satu langkah mendapatkan kebaikan, satu langkahnya diangkat keburukan gitu. Makanya sunnah ke masjid, balik pergi beda arah. Balik ke arah ini, pergi ke arah ini, baliknya agak nengok sedikit. Itu nanti itu ada pembahasan khusus nanti. Ayo tuh. Jadi semangat. Famshi ala hayyinatin wa tu'addatin wala ta'jal. Kau berjalanlah dengan perjalanan yang tenang, santai, semangat, jangan terburu-buru. Wala ta'jal, jangan terburu-buru juga. Semangat itu tidak harus terburu-buru. Kaget sampai di masjid mengas. Akhirnya apa? Sakit dan lain sebagainya. Nah, terakhir membaca doa. Wa qul fi tariqik, ini perjalanan ketika kita keluar dari rumah menuju masjid, maka baca doa ini. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqil raghibina ilaik wa bihaqqi man syaya hadza ilaik fa inni lam akhruj ashran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu atqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik fas'aluka antum qidani minan nar wa tudkhilani jannah wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini doa luar biasa. Enggak. Allahumma artinya hai Allah, ini as'aluka bihaqqi sa'ilin 'alaik. Aku memohon kepadamu dengan orang-orang yang aku meminta kepadamu, memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang memohon atasmu ya Allah. Dengan hak orang-orang yang berharap kepadamu ya Allah. Bihaqqi raghibina ilaik. Orang-orang yang berharap kepadamu ya Allah. Wa bihaqqi mamsyaya hada ilaik. Dengan hak perjalananku ini di dalam menuju kepadamu ya Allah. Fa inni lam akhruj, sesungguhnya aku ini tidaklah keluar dari rumah menuju masjid ini dengan perasaan ataupun dalam keadaan kufur nikmat, wala bataran, dalam keadaan meremehkan, dalam keadaan riya, dan juga dalam keadaan sombong agar aku dipuji oleh orang lain. Bal kharajtu atqa'a sakhatik, akan tetapi ya Allah, keluarku ini adalah rasa takut di dalam diriku ini akan azabmu, sakhatik, akan azabmu, wa ibtigha'a mardatik, dan berharap atas keridhaanmu ya Allah. Fas'aluka an tudqani, maka oleh karena itu ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau menyelamatkanku minan nar, daripada api neraka, wa an tudkhilani al jannah, dan agar engkau memasukkanku ke dalam surgamu ya Allah, wa an taghfir li dzunuba, dan agar engkau mengampuni daripada dosaku, fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya wahai Allah, tidak ada yang berhak untuk mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kita baca sama-sama ini doa. Di sini ada tambahan di dalam satu riwayat yang lain, ya arhamar rahimin, ya akramal akramin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqi as-sa'ilina 'alaik wa bihaqqi ar-raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hada ilaik fa inni lam akhruj ashran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu atqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik fas'aluka an tudkhilani minan nar wa an tudkhilani al jannah wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, la yaghfiru dhunuba illa anta, ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu di malam ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, semangat kita untuk berjalan menuju masjid, melaksanakan sholat berjamaah, dan insyaallah itu Allah memberikan kemudahan ya Allah, bitaufik hatta naufik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan malam hari ini, mulai dari pembahasan adab, fikih, dan kembali kepada ini juga termasuk adab, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Rajab, berkahi kita di bulan Syaban, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Teruslah memperbanyak istighfar, menghidupkan amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari setiap waktu kita untuk
untuk selalu melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam keburukan dan maksiat. Allah jaga keluarga kita dan orang-orang yang ada sekitar kita yang cinta kepada kita, dan semua yang kita harapkan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.